Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cluttering. Perkenalkan, nama saya Matildis Cirlitins Uba Basablolon. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian cluttering. Menurut Daly dan Burnett, cluttering atau bicara kacau merupakan gangguan bicara dan gangguan komunikasi yang ditandai dengan pembicaraannya yang sulit dimengerti pendengarannya karena tingkat bicara yang cepat, irama tidak menentu, sintaks atau tata bahasa yang miskin, dan tampilnya kata-kata atau kelompok kata yang tidak berhubungan dengan kalimat. Sekian dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai etiologi cluttering atau studi yang mempelajari tentang cluttering. Cluttering dipandang sebagai gangguan pada saat produksi atau pemikiran ucapan dan sistem tata bahasa. Banyak peneliti yang menyebutkan bahwa cluttering merupakan defisit dari neurologis. Masalah dalam menyelesaikan kecepatan bicara pada orang dengan cluttering ialah terdapat hambatan pada sistem ganglia basal atau struktur yang melindungi sebagian talamus di otak. Cluttering tidak terdapat sebagai gangguan dalam DSM-5, tetapi ia merupakan kelainan bicara yang terkait di mana gangguan kecepatan dan irama bicara yang merusak kejelasan. Yang berikut pedoman diagnostik untuk cluttering dalam PPDG J3. Yang pertama ialah cara bicara cepat dengan gangguan kelancaran alur, namun tanpa pengulangan atau kegugupan, dengan derajat yang cukup parah, sehingga menyebabkan kurang jelasnya ucapan. Yang kedua adalah bicaranya kurang menentu dan kurang berirama, dengan letupan cepat-cepat, tersendat yang biasanya meliputi pola pengungkapan yang keliru. Yang berikut adalah penyebab seorang anak terkena gangguan cluttering ialah yang pertama faktor neurologis. Karakteristik cluttering biasanya muncul bersama dengan gangguan neurologis lainnya seperti autis, sindrom Tourette, dan juga ADHD. Faktor neurologis yang berpotensi menyebabkan cluttering mencangkup dysregulasi anterior cingulate cortex dan suplementari motor area atau ketidakmampuan dalam mengatur emosi atau mengubah perilaku. Yang berikut adalah produksi bicara atau regulasi diri. Produksi bicara mengatur Yang kedua, faktor produksi bahasa atau regulasi diri. Sistem yang mengatur regulasi diri juga berpengaruh dapat menyebabkan cluttering. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang penderita cluttering, diketahui bahwa pemikiran mereka muncul sebelum mereka siap. Seorang dengan cluttering dipaksa untuk berbicara pada tingkat yang terlalu cepat untuk ditanggapi oleh saraf mereka, sehingga ini berdampak pada kelancaran atau irama bahasa mereka. Sekian. Saya akan menjelaskan mengenai gejala cluttering. Cluttering ditandai dengan konstannya secara tidak alami. Yang menjadi gejala umumnya ialah cara berbicara yang cepat dan irreguler, kesalahan fonologi ucapan dan penghilang suku kata, pergantian dan bergumam ketika berbicara. Beratnya gejala cluttering sendiri itu bergantung pada faktor-faktor pembeda seperti konteks komunikasi,
konsentrasi, dan kelelahan dari pembicara. Karakteristik dari kulturing sendiri itu mencakup penghapusan suku kata, contohnya itu, saya mau pergi ke Kalimantan. Itu menjadi sama pelkatan. Dan penghapusan akhir kata, contohnya itu, ayah membeli aki, menjadi ayah membelaki. Berikut ini ada beberapa faktor kulturing. Yang pertama itu jenis kelamin. Kulturing itu umumnya terjadi pada laki-laki. Yang kedua itu riwayat keluarga. Biasanya kulturing terjadi lebih dari satu anggota keluarga. Dan yang ketiga itu disertai gangguan lain seperti gangguan belajar, gangguan ASD, dan gangguan sindrom Tourette. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tingkah laku dari Kaltering. Dalam Kaltering, mereka yang terkena gangguan ini sering tidak menyadari bahwa mereka sedang terkena Kaltering. Nah, Kaltering ini dikaitkan dengan gangguan bahasa ekspansif. Kaltering juga ditandai dengan ucapan yang tidak jelas, terutama pada suara R dan I yang jatuh terdistorsi dan pidato monoton yang mulai keras dan menghilang seperti gumaman. Nah, yang berikut prevensi dari Kaltering itu sendiri. Pasti kita semua akan bertanya apa pencegahan orang yang terkena Kaltering ini. Nah, di sini yang pertama berkonsultasi dengan ahli patologi bicara bahasa. Yang kedua, orang tua harus lebih memberikan latihan atau pengajaran mengenai teknik-teknik berbicara secara lebih benar. Contohnya seperti ajak anak untuk bercerita atau storytelling, tunggu anak selesai berbicara, jaga kontak mata, dan mengulangi secara pelan dan rileks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.